Mengejutkan, teguran untuk Prabowo Subianto. Digesernya Susi Pujiastuti dari Menteri Kelautan dan Perikanan, diduga adanya tekanan dari mafia ikan yang kebakaran jenggot. Hal itu disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menanggapi adanya politisi dari Partai Gerindra yang memperoleh jatah kuota ekspor benih telur lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah yang banyak terjadi, di mana jabatan dikejar-kejar karena ingin mengejar untung dari proyek-proyek yang akan dikerjakannya, bukan niat tulus ingin membangun bangsa. Bisa jadi Ibu Susi digeser dari jabatan Menteri KKP karena ia terlalu idealis soal benih lobster ini, sehingga pihak-pihak yang merasa diuntungkan jadi kebakaran jenggot, ucap Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol Senin 6 Juli. Inilah teguran, peringatan untuk Prabowo Subianto. Majalah Tempo emang keren, selalu bisa bangkitin gairah pembacanya. Kali ini, ilustrasi gambar Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dengan mulut dijejalin lobster. Captionnya, rombongan kader Gerindra menjadi pebisnis lobster ketika keran ekspor benih dibuka. Langsung nendang, langsung hangat, langsung cat. Tertuduhnya Gerindra, padahal pengusaha yang dapetin izin dari tokoh lain. Kader PKS sendiri ikut mendaftarkan perusahaannya sebagai pemain lobster. Fahri Hamzah pun ikut juga sebagai pemilik saham salah satu perusahaan yang terdaftar di KKP. Selain politisi, ada juga personal yang mendaftar dan sudah terverifikasi. Yang ajibnya, para penyelundup yang pernah tertangkap dulu sekarang malah meresmikan usahanya dengan ikut terdaftar. Ini tandanya ekspor benih lobster mengubah perilaku penyelundupan ke arah yang resmi. Saat dulu ada larangan ekspor, mereka bermain senyap, tetap mengirimi benih ke beberapa negara, ilegal dan beresiko pada nelayan. Kok banyak kader Gerindra? Pasti ada kong kali kong. Itu bunyi pendapat orang-orang yang melihat tampilan depan doang. Semua pihak baik perseorangan atau kelompok yang dipersilahkan mendaftar unit usahanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jika memenuhi syarat, ya pasti akan terdaftar di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini, ada 30-an perusahaan yang terdaftar dan masih ada 100-an yang menunggu verifikasi. Dari jumlah itu, hanya segelintir kader Gerindra, tapi jadi politis ketika diberitakan ada keterkaitan. Seolah dari 30-an itu, 25 perusahaannya dari Gerindra, dan sisanya non-Gerindra. Yang diangkat Tempo, ada nilai politisnya. Tapi bagi mereka yang mencoba bisnis ini, yang dipikirkan adalah bisnis dan teknisnya. Selagi tidak makan uang negara, ngapain harus diributkan? Selagi semuanya berpeluang untuk ikut serta, kenapa harus ada pembatasan? Siapa aja bisa mendaftar saat memenuhi persyaratan. Kalau merasa mampu, punya fasilitas dan ingin mencoba bisnis ini, silahkan mendaftarkan perusahaan. Mau itu berbentuk PT, CV, atau UD sekalian. Tidak masalah, selagi mematuhi persyaratan dan pembinaan nelayan benih lobster untuk berbudidaya lobster. Kalau mau bisnis di kelautan dan perikanan, kontak saja kementerian@kkp.go.id. Semua terbuka. Ini zaman demokrasi. Kalau tertutup, demo saja. Begitu, kata Fahri Hamzah di akun Twitternya 5 Juli 2020. Semua orang, semua rakyat, mereka berhak mencari mata pencaharian yang legal dan juga halal. Soal bisnis lobster juga hak untuk semua rakyat. Caranya juga gampang. Gampang kok. Pergi ke laut, bikin alat tangkap dari kertas, rendam ke laut jelang maghrib. Ambil habis subuh. Kalau ada yang nempel, bawa pulang dan jual, ujar Fahri Hamzah. Tapi, mendaftar dulu ke kelompok nelayan supaya terdata dan aman. Yuk melaut, lanjut Fahri. Kalau mau jadi pengusaha besar, bisa belajar dari pengusaha yang sudah sukses. Fahri pun mengatakan, dirinya akan belajar soal lobster ke ahlinya, sang maestro lobster, Susi Pujiastuti, yang dijuluki Ratu Lobster Indonesia. Oleh karena itu, kuota ekspor benur lobster dinikmati politisi.
Saiful Anam. Bisa jadi Bu Susi digeser karena idealis. Di Laut Indonesia, banyak terjadi illegal fishing yang merugikan negara maupun para nelayan Indonesia. Kita tahu bahwa sebenarnya mafia terbesar yang merugikan keuangan negara yang sangat fantastis mengalahkan korupsi adalah mafia ikan. Kita kan selama ini terlalu disibukkan dengan persoalan tindak pidana korupsi. Padahal, kerugian negara apabila dibandingkan dengan illegal fishing dan sejenisnya sangat jauh, jelas Saiful. Sehingga kata Saiful, posisi Menteri KP sangat diincar oleh pihak-pihak tertentu agar perusahaan yang dimiliki bisa leluasa. Namun, hal tersebut banyak tidak tersentuh karena banyak pemain yang silent operation. Diam-diam sudah nyaman dengan kondisi yang ada. Potensi perikanan sangat melimpah, sehingga posisi dan kedudukan Menteri KKP sangat strategis dan menjadi incaran para mafia untuk mengamankan langkahnya, terang Saiful. Saiful pun menambahkan bahwa jatah ekspor benur lobster oleh perusahaan tertentu merupakan bagian dari penyumbang kerugian negara. Betapa tidak, bisnis benih lobster itu sangat menggiurkan. Untungnya sudah di depan mata. Maka bukan rahasia umum apabila semua pihak berkepentingan untuk campur tangan, termasuk Fachri Hamzah dan beberapa orang terafiliasi dengan Gerindra. Sektor perikanan ini banyak belum tersentuh, padahal hanya segelintir orang yang menikmatinya. Potensinya sangat besar, akan tetapi hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, pungkas Saiful. Diketahui beberapa politisi menjadi bagian dari perusahaan yang mendapatkan jatah kuota impor benih lobster dari KKP. Dirangkum dari Tempo, politisi yang dimaksud diantaranya Ahmad Bahtiar Sembayang yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbow Partai Gerindra. Ahmad Bahtiar menjabat sebagai Komisaris Utama PT Royal Samudra Nusantara yang menjadi perusahaan yang mendapatkan jatah kuota ekspor benih lobster. Selain itu, 3 eksporter lain yang terafiliasi Gerindra, misalnya PT Bima Sakti Mutiara, hampir semua sahamnya dimiliki PT Arsari Pratama. Komisaris PT Bima Sakti Mutiara adalah Hasim Sujono Joyo Hadi Kusumo, yang merupakan adik Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto, yang juga Ketum Gerindra. Rahayu Saraswati Jojo Hadi Kusumo, yang merupakan putri Hasim, duduk sebagai direktur utamanya. Kemudian, PT Argo Industri Nasional, Agrinas. Saham ini dikantongi oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, pada Pilpres 2019 dan caleg Gerindra pada Pileg 2019, Rauf Purnama, sebagai Dirut, Pengurus Tunas Indonesia Raya, Dirgayusa Setiawan sebagai Direktur Operasi dan anggota Dewan Pembina Gerindra, Simon Alius Mantiri sebagai Direktur Keuangan. Di sisi lain, sore ini, Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto akan gelar pertemuan politik di Kertanegara. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, akan melakukan pertemuan politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Senin 6 Juli. Dari informasi yang diterima Airmall, pertemuan tersebut akan dilakukan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dijadwalkan dilakukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan kedua pimpinan parpol yang juga menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Namun demikian, pertemuan tersebut dipastikan akan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi COVID-19 ini. Fadlizon pun angkat bicara, sebut Fachri Hamzah, calon konglomerat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, turut mengomentari soal bisnis yang tengah dijalankan oleh kawan sesama politikusnya, yaitu Fachri Hamzah. Melalui akun Twitter miliknya, Fadlizon mengomentari unggahan Fachri Hamzah berupa video yang memamerkan bisnis budidaya udang yang tengah dijalankannya setelah tak lagi memiliki jabatan di pemerintahan. Setelah pensiun, saya kelola budidaya udang Vename. Kalau halal dan legal, mau saja. Ini usaha keluarga. Pejabat sebaiknya tidak bisnis. Rakyat boleh dong bisnis.
tulis Fahri Hamzah melalui akun Twitternya. Cuitan itu pun dikomentari oleh Fadlizon. Bahkan, dia menyebut Fahri sebagai calon konglomerat. Saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Ini calon konglomerat, tulis Fadlizon Minggu 5 Juli 2020. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?